Dan untuk mengetahui informasi terkini Gunung Merapi telah terhubung bersama kami, korespondensi CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di kawasan Sleman, Yogyakarta. Selamat pagi Hendrawan, kita ingin mengupdate bagaimana kondisi terkini erupsi Merapi dan apakah kemudian masih ada warga yang harus mengungsi akibat letusan Merapi ini, Hendrawan? Ferdi, kalau kita melihat kondisi Gunung Merapi pagi hari ini dari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini, kami melihat secara visual belum terjadi awan panas ataupun awan panas guguran maksud saya. Dan saat ini yang terpantau yang kami bisa lihat secara visual di sisi Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta adalah ada asap sulfatara yang keluar dari kubah lava sebelah barat daya. Dan saat ini memang bila kita melihat ada asap cukup tebal, apakah ini nanti akan kemudian menjadi awan panas atau tidak, tentu saja kita masih akan menyaksikan kondisi ini. Namun bila kita melihat data yang disampaikan oleh BPPTKG di sisi sebelah barat daya yang saat ini Anda lihat ini, terdapat kubah lava, sementara di sisi sebelah tengah juga terdapat kubah lava yang mempunyai ancaman mengarah ke sisi selatan tenggara. Khususnya di hulu Sungai Woro sejauh 3 km dan Sungai Gendol sejauh 5 km. Dan informasi dari BPPTKG menyebutkan bahwa sejak kemarin tengah hari Sabtu sampai dengan hari ini sudah terjadi 47 kali awan panas guguran. Dan yang kita lihat saat ini di layar Anda tampak seperti awan panas guguran yang berasal dari sisi atau kubah lava sisi barat daya. Namun tentu saja untuk membuat hasil pasti dari hal ini, tentu saja ini membutuhkan data pasti dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Namun bisa jadi apa yang kita lihat saat ini adalah awan panas yang mengarah ke sisi sebelah barat daya, yang biasanya ini mengarah ke Sungai Kerasak. Dan di sisi barat daya ini ada 7 km yang harus diwaspadai warga dari alur Sungai Kerasak, Bebeng, dan kemudian ada juga maksud saya 7 km yang berada di Sungai Bedok, Kerasak, dan Bebeng. Sementara di Sungai Boyong sejauh 5 km yang harus diwaspadai oleh warga. Dan dari erupsi yang terjadi sejak kemarin siang hingga hari ini kemarin efeknya bisa dirasakan setidaknya di 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu di Kabupaten Magelang, di Kota Magelang, kemudian abu vulkanik juga terbang menuju ke arah barat ke Kabupaten Temanggung hingga Wonosobo. Dan menurut BPBD Jawa Tengah, abu juga terdapat atau meluncur atau terjadi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kita tentu saja dari yang kita saksikan saat ini di layar, kita membutuhkan validasi dari BPPTKG apakah ini adalah awan panas baru yang terjadi di Gunung Merapi. Dan bila kita melihat atau sesuai dengan pernyataan dari Kepala BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, menyatakan bahwa rentetan awan panas terbesar masih terjadi pada 27 Januari 2021 lalu. Sementara bila kita ingat kemarin adalah tanggal 11 Maret 2023, setahun yang lalu sekitar tanggal 9 sampai 10 Maret 2022 juga terjadi rentetan awan panas yang terjadi saat itu pada tengah malam. Dan bila kita lihat ada pola di mana setiap 1 tahun terjadi rentetan awan panas. Tapi tentu saja secara ilmiah ini tentu perlu mendapatkan validasi dari otoritas BPPTKG maupun Pusat Vulkanologi Badan Geologi Kementerian SDM. Dan saat ini diperkirakan bahwa hari ini warga masyarakat yang tinggal di kawasan lereng Merapi, khususnya yang berada di kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang terimbas dampak erupsi Merapi, mereka diperkirakan hari ini akan mulai melakukan pembersihan rumah mereka. Dan sementara bila kita lihat lagi kondisi di Gunung Merapi cukup
terjadi kembali asap cukup tebal menyusul dan sangat bisa jadi ini adalah awan panas yang meluncur ke sisi barat daya dari Merapi. Dan bila kita melihat jarak luncurnya, kita belum bisa memastikan, tapi bisa diperkirakan ini lebih dari sekitar 3 km. Dan apakah ini kemudian menjadi rentetan awan panas guguran baru yang terjadi pada hari ini setelah pukul 6 waktu Indonesia Barat yang akan dicatat oleh BPBTKG. Tentu saja nanti BPBTKG akan menyampaikan laporannya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan yang Anda saksikan ini menurut warga lokal di Yogyakarta maupun di sekitar lingkar Merapi, di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang ini biasa disebut dengan nama lain yaitu wedus gembel, karena bila melihat dari bentuk dari awan panas ini bentuknya seperti wedus gembel, sehingga oleh warga lokal ini disebut sebagai wedus gembel. Dan kita masih melihat apakah awan panas ini akan membentuk kolom asap terutama yang berada di sisi sebelah barat, karena di sisi ini awan panas guguran terus membumbung ke atas dan kami belum tahu setinggi apa ini nanti awan kolom yang akan terjadi, karena bila kita melihat yang awan panas yang terjadi kemarin mulai pukul 12 lebih 12 detik ke 45 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran ini menghasilkan kolom setinggi 3 km yang membuat fauna berubah menjadi orange, dan tentu saja ini menjadi perhatian bagi otoritas penerbangan setempat, karena abu vulkanik bila memasuki atau masuk ke dalam pesawat ini bisa menimbulkan gangguan. Namun dari informasi terakhir yang kami peroleh dari General Manager Bandara Yogyakarta International Airport, kondisi erupsi Merapi yang terjadi sejak kemarin ini tidak mengganggu jalannya penerbangan di Bandara Yogyakarta International Airport. Ya, meskipun saat ini masih terus terjadi erupsi Gunung Merapi, status yang disampaikan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, BPBTKG, saat ini masih dalam kondisi level 3 atau siaga. Semua masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tetap waspada, dan bila terjadi abu vulkanik diminta untuk melakukan antisipasi seperti memakai masker, masuk ke dalam rumah, menutup tempat penyimpanan air, kemudian memakai kacamata, dan sebaiknya tidak beraktivitas di luar dalam beberapa waktu ini dulu. Ferdi. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan.